Baik, yang pertama yaitu pengertian analisis regresi. Jadi, analisis regresi adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas atau prediktor terhadap variabel tak bebas atau kriterion. Menurut Kadir tahun 2015 halaman 175. Nah, jadi dalam analisis regresi ini ada juga persyaratan. Yang pertama, terdapat logika atau konseptual yang kuat yang menghubungkan antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Yang kedua yaitu ada variabel prediktor mendahului kriterion dari segi urutan waktu. Contohnya, pemberian remunerasi kejadiannya mendahului pengukuran kinerja pegawai. Baik, langsung saja di sini perhitungan analisis regresi atau ANAREG, ganda 2 prediktor dengan SPSS. Untuk judul penelitian di sini saya memilih pengaruh lingkungan sekitar dan motivasi belajar terhadap prestasi siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Lebong. Jadi bisa kita lihat di tabel ini ada 12 responden yang dimana lingkungan merupakan variabel X1 dan motivasi merupakan variabel X2 dan prestasi variabel Y. Di sini sudah saya letakkan angka-angka di dalam tabel ini, bisa teman-teman lihat. Variabel enter atau remove. Jadi tabel output variabel enter atau remove di atas ini memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel motivasi dan lingkungan. Dapat teman-teman lihat pada bagian ini, motivasi dan lingkungan. Sementara variabel dependen adalah variabel prestasi. Lalu analisis regresi menggunakan metode enter. Kemudian tidak ada variabel yang dibuang, sehingga pada kolom variabel remove tidak ada angkanya atau kosong. Kita masuk ke model sumari. Nah, pada tabel model sumari ini, dia memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel motivasi dan lingkungan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Setelah itu kita masuk ke tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA ini, dia memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel motivasi dan lingkungan secara simultan terhadap variabel prestasi. Nah, langkah berikutnya, melihat berapa persen pengaruh yang diberikan variabel lingkungan atau X1 dan variabel motivasi atau X2 secara simultan terhadap variabel prestasi Y. Dalam hal ini kita mengacu pada nilai R-square yang terdapat dalam analisis regresi linear berganda, yakni pada tabel model sumari tadi. Model sumari berikut ini. Di sini sudah ada tabel model sumarinya. Berdasarkan tabel output SPSS, model sumari di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R-square-nya itu adalah sebesar 0,006 pada bagian ini. Nah, nilai 0,006 ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R yang di sebelahnya yaitu 0,080. Dikuadratkan maka dapatlah hasilnya 0,006. Nah, berdasarkan angka koefisien determinasi R-square
yaitu 0,006 atau sama dengan 0,6%, angka tersebut mengandung arti bahwa variabel lingkungan X1 dan variabel motivasi X2 secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap prestasi Y sebesar 0,6. Sedangkan sisanya berarti ada 99,4%. Nah, sisanya ini dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi atau variabel yang tidak diteliti. Kita masuk ke ANOVA lagi. Jadi, berdasarkan tabel output ANOVA di atas, diketahui bahwa nilai signifikan dalam uji F adalah sebesar 0,029. Karena signifikannya 0,971 berarti lebih kecil dari 0,05. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa lingkungan atau X1 dan motivasi atau X2 secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap prestasi Y atau berarti tidak signifikan. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linier berganda tidak terpenuhi. Jadi berarti akan terpenuhi jika nilai dari signifikannya ini lebih kecil. Karena di sini lebih besar berarti tidak terpenuhi atau tidak signifikan. Selanjutnya kita masuk ke koefisien. Nah, tabel koefisien ini memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel motivasi dan lingkungan secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel prestasi. Nah, adapun rumus persamaan regresi dalam analisis atau penelitian ini, Y sama dengan A plus B1 dikali 1 plus B2 dikali 2 atau Y sama dengan kita masukkan angka-angka yang diminta tadi yaitu 82,14 ditambah 0,087 ditambah minus 0,043. Berdasarkan keempat output di atas, maka kita dapat membuat ringkasan hasil analisis regresi multiplus. Nah, ini adalah ringkasan analisis regresi multiplus atau berganda, yang dimana ada variabel, koefisien regresi, T hitung, dan signifikan. Di variabel ada konstanta X1 yaitu lingkungan, X2 motivasi. Untuk koefisien regresinya, untuk konstanta ada 82,14, X1 0,087, X2-nya min 0,043. Untuk T hitung, konstantanya tidak ada, X1 0,237 dan X2 min 0,110. Untuk signifikannya konstanta tidak ada, X1-nya 0,818, X2 0,915. Lalu ada untuk F hitung. F hitungnya yaitu 0,029. Untuk signifikannya 0,971. Dan ada R square. Pada R square ini koefisien regresinya 0,006. Untuk signifikan 0 tidak ada. Kita masuk ke rumusan hipotesis dalam uji F simultan. Hipotesis di sini adalah dugaan yang diajukan dalam uji F. Ini adalah tidak ada pengaruh lingkungan X1 dan motivasi X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Selanjutnya kita masuk ke dasar pengambilan keputusan dalam uji F.
ada dua cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F. Pertama adalah membandingkan nilai signifikan atau nilai probabilitas hasil output ANOVA. Kedua, dengan membandingkan nilai F hitung dan nilai F tabel. Berdasarkan nilai signifikan dari output ANOVA, ada beberapa syaratnya, yaitu jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Syarat yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka hipotesisnya ditolak. Untuk cara yang kedua yaitu ada berdasarkan perbandingan nilai F hitung dan F tabel. Syaratnya jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka hipotesis diterima. Sebaliknya jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel maka hipotesis ditolak. Nah, di sini ada catatan yang dimana F tabel dicari pada distribusi nilai R tabel statistik pada signifikan 5% atau 0,05 dengan menggunakan rumus F tabel sama dengan K, nilai K, titik koma, N adalah jumlah responden tadi, dikurang dengan nilai K. K ini adalah variabel X1 dan variabel X2. K ini jumlah variabel bebas, N ini jumlah responden. Jadi bisa kita tulis di sini 2,12 min 2, maka hasilnya kita dapat 2,10. Maka ditemukan nilai F tabel sebesar 4,10. Untuk menentukannya kita bisa lihat pada tabel di bawah ini, yaitu tadi K-nya 2 dan N-nya 10. Jadi kita dapat 4,10. Selanjutnya pengambilan keputusan uji F simultan dalam analisis regresi berganda. Berdasarkan nilai signifikan dari output ANOVA sebesar 0,971. Karena signifikannya 0,971 itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesisnya ditolak. Dengan kata lain, lingkungan untuk variabel X1 dan motivasi untuk variabel X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap prestasi variabel Y. Kemudian cara yang kedua tadi, berdasarkan perbandingan nilai F hitung dan F tabel, berarti 0,029 lebih kecil dari 4,10, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Untuk masing-masing berdasarkan nilai signifikan ini akan diterima jika nilai dari signifikannya lebih besar daripada 0,05. Dan untuk cara yang kedua yaitu nilai F hitungnya harus lebih besar dari 4,10. Udah.